Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian penghobi elektronik? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada kalian cara membuat powerbank dengan real kapasitasnya dengan memanfaatkan modul dari powerbank yang murah kemarin, yang katanya 188.000 mAh. Nah, sekarang kita akan membuatnya menjadi lebih tangguh lagi, kawan. Oke, inilah dia powerbank yang kemarin saya beli dengan harga Rp25.000 ya. Kemudian saya coba buka dan saya ganti baterainya kemarin. Bagi kalian yang sudah menonton videonya pasti sudah tahu lah ya, dari kelemahan dari powerbank murah ini. Ini selnya sudah saya ganti dan sekarang coba saya copot kembali untuk mengambil modulnya. Dan setelah itu kita coba untuk memberikan dia sel-sel yang terbaik nanti. Oke, inilah dia penampakan modulnya. Jadi modul ini menggunakan IC TP4395, yang mana IC ini di dataset di Google itu susah carinya ya, melainkan ia berbahasa Jepang. Seperti biasa, inilah dia IC-nya. Dalam satu IC dia berjuta aksi. Artinya di situ outputnya penaik DC step up dan juga untuk IC chargernya. Oke, untuk aplikasinya seperti inilah yang saya temukan dari dataset di Google, bahwa memang ada input USB in dan USB out untuk power charger. Kemudian ini adalah keterangan yang bahwa switch kaki 1 pin dari IC tadi yang bertuliskan Hung Chang Heng Horong Tang Tang Tung lah. Saya tidak mengerti juga ya kawan. Kemudian kita lanjut ke dataset berikutnya. Oke, dari lembaran dataset ini saya menemukan bahwa Vout dari IC ini dia maksimalnya itu adalah di 1 ampere di tegangan baterai 3,7. Artinya load out bebannya itu hanya 1 ampere. Oke kawanku, tanpa berlama-lama lagi langsung kita buka saja brankas baterai kita. Nah, di eksperimen kali ini saya menggunakan baterai stok simpanan saya yang sebesar kapasitasnya rata-rata di 2 amperan. Oke, karena ini baterai belum pernah sama sekali saya gunakan setelah saya charger, saya harus mengukur dari semua tegangan yang ada pada baterai ini. Biasanya kalau baterai yang sudah tidak bagus itu didiamkan, dia akan self discharging. Artinya dia tegangannya akan berkurang. Kalau ini nampaknya semuanya baik. Karena baterai ini belum pernah saya gunakan sama sekali, maka saya harus menggosoknya ataupun melukai dari baterai ini. Kalian perhatikan ini masih belum sama sekali pernah saya solder ya. Kemudian saya harus menyiapkan sebuah kotak. Nah, ini kotak bekas kotak CDI motor. Nah, kita pakai kotak meriah-meriah saja, Bo. Jadi maksud saya, jadi baterai 18650 kita posisikan saja seperti ini nanti di dalam kotak bekas CDI. Tentunya kotak CDI ini bisa kita dapatkan gratis di tempat bengkel-bengkel. Jika kalian mempunyai teman yang kerja di bengkel, ini pasti banyak, karena kotak-kotak seperti ini tidak mereka gunakan lagi. Jadi baterai bisa kita posisikan seperti ini di dalam kotak. Dan telah saya tes, dia muat sampai 10 sel. Nah kawan, mantap kan? Perumahan gratis dari bekas kotak CDI. Oke, lanjut sekarang modulnya akan saya posisikan di dalam saja nanti seperti ini. Ya, mudah-mudahan muat ya. Oke, tapi sepertinya muat. Oke, untuk langkah selanjutnya saya harus melukai dari baterai ini, karena baterai ini baru ya. Baru dipakai maksudnya. Tapi baterai ini adalah baterai bekas semua, cabutan dari laptop. Jadi baterai ini harus saya lukai sedikit dan membersihkan dari sisa plat-plat nikel yang kemarin dari bawaannya ini. Ini bertujuan dilukai seperti ini agar penyolderan nanti itu agar timah mudah lebih menempel ya. Tidak sedikit cepat menempel dia. Jadi plat-plat ini harus kita bersihkan. Kalian bisa membuat dinamo untuk pembersihan ini. Bor ini kalian bisa temukan di channel yang kedua saya di Kreatif 3S DIY. Silakanlah kalian kunjungi dan subscribe lah di sana. Mana tahu ada yang terinspirasi kan dari buatan saya yang di sana. Oke, inilah pelan-pelan saja, jangan sampai kalian terlalu tekan.
baterainya bisa bocor bro. Nah, ini adalah sisa plat nikel yang lama. Sudah tanggal. Nah, seperti inilah ya. Kita bersihkan lagi. Kita gosok menggunakan amplas. Ini mata gerinda saya agak sedikit gimbal ya. Dan sebenarnya matanya ini agak terlalu kasar. Nah, sehingga proses pelepasan ini, pembersihan ini itu agak sedikit coreng-coreng, kuat corengnya. Kemudian kasihlah plug timah. Nah, tadi di bagian yang ingin kita solder. Ini bertujuan agar timah kita lebih cepat menempel di sel baterainya ini, di plat baterai. Nah, saya di sini menggunakan kawat email yang kecil ya. Ini bertujuan agar jika ada terjadi konsleting, dia akan lebih cepat putus. Kemudian kalau mau menggunakan plat nikel itu sepertinya agak ketebalan dan tidak masuk di kotak CDI. Nah, jika menggunakan spot welder dengan plat nikel itu sebenarnya lebih baik. Nah, begini ya kawanku. Kebetulan saya tidak mempunyai spot welder kawan. Saya tunggu-tunggu orang mau sedekah spot welder pun tidak ada juga. Gurau saja kawan. Oke, sekarang beginilah kita hubungkan antara negatif baterai ke negatif baterai. Jadi kita susun paralel saja. Jadi ampernya akan naik ini. Kalau saya hitung jadi ampernya ini sekitar 20 ampere atau setara dengan 20.000 mAh. Ini real ya kapasitasnya karena baterai ini telah saya cas, kemudian saya tes dengan menggunakan tester ya, capacity tester, akurat ataupun tidak. Itu yang saya beli online kemarin di Shopee ya. Tapi ya sekitar begitulah. Rata-rata memang ini yang 2000 mAh saya simpan, dan untuk stok memang percobaan. Rencana kemarin kan saya mau buat untuk panel surya, kemudian sampai saat ini panel surya pun belum tebeli ya kawan. Jadi saya gunakan untuk buat powerbank saja. Oke, beginilah, nanti kalian hubungkan positif, semua sama-sama positif. Artinya ini kita memparalel. Bagi yang pemula, tonton video ini sampai tuntas, insya Allah kalian bisa. Oke, jika sudah, kita lanjut ke baris berikutnya lagi. Oke, begini. Ini saya menyoldernya agak sedikit ketinggian ya. Jadi nanti sepertinya kalau muat kotak CDI-nya ini terlalu menonjol sepertinya. Oke, pancing dulu emailnya menggunakan timah ya, agar dia lebih mudah. Nah, dikasih timah dulu emailnya, baru disolderkan ke baterai. Akan lebih cepat dia menempelnya bro. Oke, beginilah dia. Oke, satu persatu kita hubungkan. Dari positif ke positif, negatif ke negatif. Ini baru real kapasitasnya 20 ampere powerbank ini. Oke, setelah saya susun beginilah penampakannya ya. Nah, untuk modulnya nanti kita akan posisikan seperti ini saja. Jadi berarti saya harus membuat lubang untuk USB outnya ini, untuk output 5 voltnya nanti. Nah, sekarang kita buat lubang dia yang saya kasih spidol itu. Ini saya coba toreh menggunakan lading cutter. Oke, setelah saya buat beginilah ya. Kita akan coba paskan dulu. Oke, mantap kawan, pas banget. Oke, selanjutnya adalah saya akan membuang dari USB charger ini, input untuk charger, karena saya tidak akan menggunakan ini lagi. Kita akan menggunakan modul lain saja untuk proses pengisiannya. Kalau kita paksakan menchargernya dari sini, maka IC-nya akan terbakar. Kemudian untuk penggantinya saya menggunakan bekas modul TP4056 yang sudah rusak ya. Ini akan saya manfaatkan untuk pengganti USB tadi. Dan saya posisikan dengan seperti ini. Lubangnya mantap ya kawan. Kemudian sebelum kita instalasi ke dalam, B+ kita beri kabel, dan B- dari modul ini kita juga beri kabel. Ini agar mempermudah nanti saat kita masukkannya ke dalam kotak. Demikian juga dengan saklarnya, switchnya. Saya kasih isolatif supaya dia lebih kuat. Kemudian kita posisikan ke lubang yang tadi.
Jika sudah dirasakan pas, sekarang kita tekan-tekan saja supaya double tipnya akan menempel kuat. Oke, beginilah penampakannya. Sekarang untuk USB charger ini kita kasihlah kabel juga ya, agar instalasinya setelah kita masukkan baterai nanti kita tidak repot-repot lagi untuk menyoldernya dari dalam. Sepertinya itu akan susah, jadi langsung kita beri kabel saja semuanya. Oke, beginilah penampakannya ya kawan. Kasih sedikit lem besi jika sudah kering. Lem besinya tadi di tepi-tepi PCB, sekarang saya akan menggunakan lem lilin dari glue gun ini. Ini kalau kita tidak kasih glue gun ataupun kalau kalian mempunyai rem aralit itu sebenarnya lebih baik, lebih keras ya. Karena ini rentan akan lepas. Karena kita akan terus menekan saat proses pengisian. Demikian juga dengan modul dari powerbank ini, maka di bagian USB charger output 5 voltnya akan saya kasihkan lem lilin, karena ini tetap rentan akan bergoyang. Ini mudah-mudahan. Kalau ada rem aralit lebih bagus kawan. Sekarang akan saya posisikan saja, masukkan coba baterai ini sedikit agak dipaksakan kawan. Karena itu tadi penyolderan pada sel baterai ini agak sedikit ketinggian, tidak rata. Tapi pada akhirnya bisa juga masuk dengan sedikit agak dipaksakan. Nah, akhirnya masuk begini kawan penampakannya. Oke, langsung kita instalasi. B plus dari modul powerbank masuk langsung ke B plus baterai. Ya kan? Jangan sampai terbalik nih pada modul. Kemudian B-min dari modul powerbank akan masuk ke B-min baterai. Sekarang kita coba tes dengan lampu LED. Oke, langsung menyala. Artinya powerbanknya sudah bekerja. Kalian lihat lampu indikatornya hidup. Terus kita lanjut instalasi dari USB charger input ini. Di sini saya menggunakan BMS 1S dari bekas baterai apa ini sudah lupa saya. Jadi BMS ini sekitaran 5 amperan ke atas lah. Mengapa saya menggunakan dari BMS ini? Karena saya lihat di modul powerbank lain dia juga mempunyai BMS. Kalian lihat dia mempunyai MOSFET 8205 terdapat 2. Kemudian dia juga mempunyai IC DW01A sebagai pembaca keadaan tegangan baterai. Nah, di setiap modul powerbank pasti mempunyai ini. MOSFET 8205-nya ini kita bisa perhatikan, dan DW01B-nya itu ada di situ. Ini adalah modul powerbank yang belian ya. Kemudian untuk instalasi dari BMS ini, saya posisikan saja di atas baterainya dengan double tip. Kemudian plus itu dari USB charger masuk ke B plus. Kemudian min dari USB charger itu masuk ke B min. Ingatkan ya, B min. Nah, kemudian dari B plus ini akan masuk ke B plus baterai, kemudian B min dari ini akan masuk ke B min baterai. Sekarang langsung kita instalasi saja. B plus dari modul BMS ini masuk ke B plus baterai. Jangan sampai terbalik kawan. Kemudian B min dari modul BMS ini masuk ke B min dari B min baterai. Nah, ini sip. Langkah selanjutnya adalah instalasi switch dari modul powerbank ini. Saya akan memposisikan switchnya di atas. Ini sewaktu-waktu switchnya akan berguna ya kawan. Oke, setelah saya tes dan lampu indikatornya hidup dan terakhir kita kasih lem cinta. Kita tes langsung kawan. Apakah dia mengisi? Dia. Lampu indikator telah menyala dan tanda petir pun telah hidup. Oke, sekarang dia menyala di 93%. Oke, beginilah penampakannya. Selamat mencoba di rumah kawanku dan rasakanlah sensasinya dengan kapasitas real yang nyata. Ini tidak abal-abal. Walaupun tampangnya memang tidak meyakinkan, tapi kualitasnya ini sangat lumayan bagi saya. Saya tes charger. Oke, arus yang ditariknya sekitar 1 amperan karena baterai ini sudah hampir penuh. Rata-rata di 4,12 tadi. Terakhir trik dari saya.
Jangan melakukan pengisian melalui USB charger modul bawaannya, tapi gantilah dia dengan menggunakan BMS, bekas baterai handphone, bekas baterai tab, ataupun kalian bisa beli online. Itu yang cari yang 5 amperan. Insya Allah modul powerbank ini akan awet karena dia tidak panas, bro. Telah kita ketahui bahwa saat baterai kita sangat low, dia akan menarik arus itu sangat tinggi. Jadi IC dari modul powerbank asli bawaannya ini tidak akan mampu untuk menahan laju arus yang begitu tinggi. Kita ketahui ya, TP4395 ini akan panas ketika dia akan mengisi baterai yang low. Demikianlah triknya, kawan. Oke kawanku, sampai di sini dulu video kita. Semoga video ini bermanfaat ya, khusus untuk yang pemula. Silakan kalian share ke teman-teman kalian. Semoga mendapatkan manfaat dengan membuat powerbank real kapasitas yang nyata dari sebuah modul powerbank yang murah meriah. Salam sehat untuk kalian. Saya Yoris Elektro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.